wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berzikir sejenak, berharap mudah-mudahan dengan zikrullah hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi lebih tentram. Al-Fatihah hadratis sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam ala majma'in ila jami' ahli baiti wa dhurriyyati ajmain wa ila jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin summa ila jami' masyaikhina wa ustadzina. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada kedua orang tua kita, keluarga kita semuanya, kakek nenek kita semua, baik yang masih ada atau yang sudah meninggal dunia. Annallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu darihahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah.
Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarra dhalimin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'dhin. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama wa bajjada wa azam. Wa radiyallahu ta'ala an ahlitul mutahhirin wa ashabil muhtadin wa azwajil tahirat ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumid wa anna wa fi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, telah kita berikuti bersama-sama pembacaan zikir, dan ini adalah Ratibul Haddad yang biasa kita baca di kampung-kampung kita, di musholla, di masjid. Insyaallah para jemaah sekalian, ala bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi damai. Zikir ini maha penting sehingga dikatakan wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah yang paling besar dari yang besar. Makanya kita melaksanakan sholat itu bagian daripada zikir, yakni aqimis sholata, kerjakan sholat, li dzikri, untuk zikir kepadaku. Makanya alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat, setelah sholat ada zikir sejenak, dan ketepatan hari ini bersama-sama kita zikir. Ada yang mengatakan istighosah. Istighosah itu artinya memohon kepada Allah dalam keadaan genting, ya. Ini memohon kepada Allah dalam keadaan
yang amat sulit itu kita sebut dengan istighosah. Kalau permohonan biasa kan kita sebut dengan doa, itu para jemaah sekalian. Selanjutnya sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini saya kutip dari kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad ini adalah disusun oleh ulama besar, syarahnya yakni Kiai Nawawi bin Umar Al-Bantani ya, dari Banten. Beliau termasuk Syekhul Hijaz. Dulu sebelum Saudi berdiri itu ulama-ulama Nusantara itu berjaya di sana. Syekhul Hijaz itu diantaranya adalah Kiai Nawawi ini, kalau kita sebut Kiai ya. Ada beberapa nasihat yang terdiri Al-Quran, terdiri dari hadis, dan terdiri dari nasihat-nasihat ulama. Di antaranya adalah di sini disebutkan halaman 40. Qala Utsman radhiyallahu an. Berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, berkaitan dengan seharusnya orang mukmin itu mewaspadai 6 hal. Yang harus kita waspadai ini 6 hal. Yang pertama apa jemaah sekalian? Ayyakhafa min qibalillahi ayyakhudha minhul iman. Seorang mukmin waspada kepada Allah. Waspada apa? Allah yang telah memberi hadiah kepada kita berupa iman, jangan sampai iman ini dicabut, diambil oleh Allah. Ini waspada karena kita ingin enggak menjamin namanya hadiah, hidayah, pemberian. Jadi kita menjadi beriman ini bukan karena keturunan aslinya, cuma ya sebabnya orang tua kita, guru kita. Tapi tidak menjamin karena lingkungan, karena orang tua. Banyak sejarah membuktikan bahwa ada bapaknya Nabi, Azar, bapak angkatnya, yang mengatakan bapak angkat Nabi Ibrahim enggak beriman. Anaknya Nabi, Kan'an, enggak beriman, kan begitu kan. Pamannya Nabi enggak beriman, Abu Lahab itu. Jadi iman itu adalah hadiah dari Allah. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tanpa iman. Waktu naza utamanya, waktu sakaratul maut. Makanya saya mengajarkan kepada para jemaah sekalian saling membantu ya. Nanti kalau ada bapak kita, ibu kita, atau bahkan keluarga kita, atau siapalah yang orang yang sedang sakaratul maut, tolong ambil tindakan. Sedang sekarat, tolong talkin kupingnya itu. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah gitu. Nah, kalau si calon mayit ini sudah ngomong la ilaha illallah atau Allah, diem. Jangan ditalkin lagi. Misalnya si calon mayit ini ngomong la ilaha illallah. Diem. Tujuannya apa? Agar akhir daripada hidup, ucapan yang keluar daripada si calon mayit ini adalah la ilaha illallah. Ada keterangan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa akhir hidupnya ditutup la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah ini dakhalal jannah. Ada kiai sudah ditalkin kupingnya la ilaha illallah enggak ngomong-ngomong. Mungkin karena enggak sadar sudah lama. Gimana caranya dong? Ya tetap ditalkin, cuma umpamanya tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi KTP-nya Islam, sebelumnya ahli ibadah, orang baik-baik lah, meninggal. Maka saya berharap masuk kepada hadis yang lain. Ada hadis yang lain, bukan man qolah, bukan orang yang berkata, tapi man ya'lamu gitu, man alimah, barang siapa mengetahui an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Jadi masuk yang inilah, jangan suudzon. Ini sudah saya talkin Pak Kiai, tetap aja dia nggak ngomong. Rahasia ilahi, sering main togel misalnya. Belum tentu, jangan suudzon. Barangkali dia nggak bisa mengucapkan karena nggak sadar dan sebagainya. Tapi kita tetap husnudzon, berbaik sangka. Dia masuk kepada hadis yang lain yang mengatakan mana alimah tadi itu ya. Barang siapa tahu. Ya, kalau tadi kan man qola, mangkan akhir kalamihi. Barang siapa berkata. Ini para jemaah sekalian. Yang kedua, min qibalil hafadhah
ayyaktubu alaihi ma yaftadu bihi yaumal qiyamah. Kita waspada terhadap malaikat yang mencatat amal kita, Raqib dan Atid. Jangan sampai malaikat ini mencatat amal yang menyebabkan kita dipermalukan besok di akhir kiamat. Saya ini disebut orang baik, saya disebut ustadz. Orang anggapnya saya ini orang suci. Padahal balil insan ala nafsi basirah. Yang paling tahu terhadap diri saya lah, bukan bapak. Bapak itu kan cuma tahu casing ini kiai ini ya, pakai surban, pakai songkwaji. Aslinya sih saya yang paling tahu. Cuma para jemaah sekalian, kalau saya berbuat salah, berbuat dosa, tolong jangan diceritakan ke orang lain. Kalau saya berbuat dosa, tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. Jangan bangga lantas diceritain ke orang lain. Sekarang itu ada fenomena di mana orang bangga dengan menceritakan aib. Malah dijadikan konten di YouTube. Banyak yang nonton itu ya. Cerita tentang perzinahan, perselingkuhan. Menarik memang itu. Akhirnya banyak nonton, duitnya banyak dari sebab itu. Nah, kan nggak boleh. Kalau kita memang sesuatu itu atau dosa itu tidak, mohon maaf, tidak terang-terangan ya, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sama Allah. Kecuali bangga ya, kayak Fir'aun, kan itu bangga dengan masanya. Kayak Namrud, bangga dengan dosanya. Makanya tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang atau menceritakan kejelekan diri sendiri. Karena Allah sudah tutup. Ini para jemaah sekalian, kita waspada jangan sampai kita dipermalukan besok di akhirat. Gimana caranya Kiai? Ya istighfar. Cari cara sekiranya dosa kita ini dilebur. Lah, maka bisa dipahami ada sebuah ungkapan, ini hadis ya. Fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Nah ini. Fuduhud dunya, dipermalukan di dunia, itu lebih ringan dibanding dipermalukan di akhirat. Jadi kalau zaman sekarang kan enggak ya, udahlah yang penting enggak ketahuan KPK, enggak ketahuan nyolong, akhirat gampang nanti. Lah orang-orang dulu termasuk sahabat malah memilih biar saya malu di dunia asal tidak malu di akhirat. Apa indikatornya? Ada peristiwa. Salah seorang sahabat ngaku di depan Nabi. Nabi, saya berzina gitu. Aturan orang berzina nggak usah bilang karena antara dia dengan Allah. Makanya orang berzina itu kalau ngaku boleh dicabut. Beda dengan pengakuan kepada masalah dosa manusia. Ini kan dosa dengan Allah. Nggak ada saksi, nggak ada apa, ngaku saya berzina gitu. Maka Rasulullah menyampaikan barangkali enggak, barangkali cuma permulaan gitu. Tapi dia tetap ngaku saya berzina. Maksudnya tolong saya dihukum. Kan malu, iya. Aturan kan nggak usah ngaku kayak gitu ya. Minta maaf di hadapan Allah. Bisa begitu. Tapi kenapa para sahabat ini kok ngaku? Padahal bisa saja dimaafkan sama Allah. Karena dia tidak ingin dikenal sebagai orang baik, ternyata tidak baik. Kan malu besok di akhirat. Nah ini, makanya ini yang dipilih para jemaah sekalian. Cuma kalau saya menyarankan, kalau dosa itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah, ya udahlah istighfar saja. Kecuali hakul adami ya, hak yang berhubungan dengan anak Adam. Kalau hak yang berhubungan dengan Allah, seperti perilaku tadi, sebaiknya ya udah kecuali ada saksi, karena berat. Menuduh orang zina itu kan gak gampang Pak. Harus ada 4 saksi dengan mata kepala, bukan pakai saya tahu dari mana, ini ada videonya kemudian enggak, video itu 1 yang menyaksikan 4 orang masuknya kemaluan ke lubang, gampangnya begitu. Mana dapat ya. Kalau cuma masuk kamar kemudian setelah itu keluar kamar menuduh zina, agak susah itu. Gimana caranya? Makanya menuduh zina itu enggak gampang. Kalau tidak bisa membuktikan namanya haddul qadzaf. Itu berat Pak. Menuduh orang zina itu berat. Nah tetapi kalau sudah ingkrah benar-benar secara hukum ketahuan, lah itu hukumannya berat. Lanjut para jemaah sekalian.
waspada terhadap malaikat raqib atid. Yang nomor 3, wassalisu min qibali syaitan ayyubtila amalah. Waspada terhadap syaitan, jangan sampai amal kita ini dibatalkan oleh sebab riya. Sudah usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli, niat saya melaksanakan umrah dan sebagainya, katanya lillah, nyatanya enggak. Jangan, hati-hati. Tapi mohon maaf, kalau saya misalnya ngaji begini, atau Bapak sedang sholat, tiba-tiba ada CCTV yang memantau, kemudian merasuk ke dalam jiwa saya atau pikiran saya ingin dipuji, mohon maaf, jangan berhenti. Sedang ngaji nih, tiba-tiba terbesit, saya ingin dipuji. Jangan berhenti, lanjut aja gitu. Sebabnya kalau dipuji, kenapa berhenti? Ya ada CCTV, saya takut dipuji. Kan takut dipuji karena manusia juga. Makanya para jemaah kalian, ikhlas itu adalah al-amalu lillah, beramal karena Allah. Kalau riya, al-amalu li ajlinas atau watarkul amal li ajlinas, beramal karena manusia atau tidak beramal karena manusia. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, min qabalil malikil maut ayyakhudha fi ghaflatin, kita waspada terhadap malaikat maut, jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan lalai, apalagi dalam keadaan berbuat maksiat. Aduh ya Allah, banyak pelajaran lah, banyak pelajaran. Pelajaran yang negatif ada. Ya orangnya kelihatan baik-baik. Saya melihat sendiri, bukan kata orang. Saya ini kan suka membandingkan orang, Mbak. Di Jakarta ini ada program dari pemerintah DKI, yakni setiap kelurahan itu ada 2 ya. Ada 4 orang yang dikirim setiap kelurahan, 4 kelurahan, setiap kelurahan 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki, untuk dilatih menjadi petugas tukang mandiin mayit. Yang ngajarin itu saya se-DKI itu. Ya ilmunya ya dari pesantren, saya kasih buku, saya latih sekiranya. Ini para saya itu menghadapi jenazah banyak Pak, mulai dari pejabat sampai rakyat biasa. Macam-macam kelakuannya. Ada yang tadi itu sedang main judi, sedang ngeramal. Dulu itu ngeramal buntut itu. Sekarang kan main slot, main apa? Di HP itu. Mati sedang ngeramal togel. Mati. Saya tahu ini, ya Allah ya Rabbi. Padahal orang baik gitu. Ya kalau lihat berita-berita itu sedang berzina, naudzubillah. Tapi ada juga yang mati dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Quran. Ya Allah, itu yang kita inginkan. Yang nomor terakhir para jemaah sekalian, kita waspada terhadap anak dan istri dan harta kita. Jangan sampai menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini. Kita ini sebagai kepala rumah tangga, saya ngomong ini yang adalah. Ya pinginnya sih lurus, aman, gaji sudah cukup. Cuma kadang-kadang yang dorong-dorong gak bener ini anak sama istri ya. Tetangga beli rumah, tetangga beli mobil, tetangga begini. Pak jangan mau kalah dong itu, ayo. Akhirnya suaminya aturan lurus jadi gak lurus. Makanya dikatakan inna min auladikum, di antara anakmu dan istrimu itu ada yang menjadi musuh. Ada kalimat lagi, menjadi fitnah. Ya, karena itu mohon kepada Allah ya, jangan sampai kita itu lepas dari doa Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Ya Allah, jadikan anak saya, istri saya orang yang dapat menenangkan hati. Kenapa dimintakan kepada Allah? Kadang-kadang ini tidak terkontrol, Pak. Kita sih pinginnya lempeng kadang-kadang dari sisi ini. Mudah-mudahan sedikit ada guna dan manfaatnya, karena Bapak ini fokusnya memang kerja, cuma disisipkan untuk mendengarkan pengajian, walaupun sedikit semoga bermanfaat. Demikian kegiatan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang nyangkut kepada hati kita sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.